Monggo dipun wiwiti. Nggih, terus pundi absenipun? Mas Labibil sakit. Ya? Sama istrinya? Iya. Mas Labibil dari Muko-Muko. Kita doakan. Namasfi Allah masfihim. Wonten kabar yang lain barangkali? Ada yang tidak masuk? Selain Mas Lababil, Mas Ginanjar sakit, ya kita doakan. Mas Fi Allah Mas Fi. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagi yang donor monggo untuk bisa sambil antri. Di donor darah tetap jalan, yang ngaji tetap jalan. Dalam kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu sekalian hormati, ini brosur ini sangat penting. Ini ada beberapa penten ini tadi yang perlu kita cermati dan sekaligus juga perlu kita waspadai. Mungkin dari amalan yang selama ini kita lakukan ternyata belum pas sesuai dengan tuntunan. Ini dari yang sholat ke-10. Berapa itu? 12. Ya. Hadis yang pertama itu disebutkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bahwa siru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam yastati faqidan fa illam yastati fa ala jambik. Al-Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ya berkata, saya menderita sakit wasir. Ini pernah ada sahabat Imran ini menderita sakit wasir ambeien. Maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Lalu beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak dapat maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak dapat maka sholatlah dengan berbaring. Jadi perintah pertama sholat untuk sholat wajib itu dengan berdiri. Ya, dengan berdiri. Kecuali kalau dengan berdiri tidak dapat karena adanya suatu udzur, itu boleh dengan duduk. Ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah sekalipun bisa berdiri, boleh dengan duduk, itu sholat sunnah. Maka bedanya sholat fardu dengan sholat sunnah itu, kalau fardu itu wajibnya dengan berdiri. Kecuali ada hal-hal yang memang dibenarkan diudzur oleh syarak, itu baru ada perubahan boleh dengan duduk dan boleh dengan berbaring. Sudah bisa dipahami? Mungkin ada yang kurang jelas? Ye, monggo. Ini satu penting dulu. Ini Pak, di sini kan ada sholat sedang berbaring nih Pak. Ya. Jadi apabila kita tidak kebetulan menghadap kiblat, terus kita kondisikan tidak mungkin nih karena dirubah sedikit pasti sakit. Ya. Nah, terus kita nih misalkan ke selatan nih ngadapnya nih, itu kalau tidak kita memenuhi menghadap kiblat sah apa enggak nih Pak? Di berbaringnya itu Pak, di masalah berbaring. Ya. Ya sedang sakit nih. Di poin berbaringnya itu, kalau duduk mungkin kita bisa kondisikan. Tapi kalau berbaring pasti dikondisikan orang gitu. Ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi termasuk udzur syar'i. Jadi ini tadi kita berbicara tentang sholat dalam kondisi normal, itu harus dengan berdiri. Kalau berdiri
berdiri tidak dapat, berarti boleh dengan duduk. Dengan duduk pun tidak dapat, berarti boleh dengan berbaring. Termasuk diantaranya menghadap kiblatnya. Iya kan? Tadi ada di sini tadi di belakang tadi. Jadi menghadap kiblat itu juga satu keharusan apabila kondisi normal. Tapi kalau tidak normal itu boleh menghadap kemana saja. Itu hakikatnya itu sudah menghadap kepada Allah. Ya. Ya mungkin bukan tidak hanya sakit saja atau faktor lain yang menyebabkan hanya dengan duduk, termasuk mungkin dalam berkendara. Ini juga tidak diharuskan persis menghadap ke kiblat. Jadi situ itu namanya ada faktor-faktor yang menyebabkan orang itu tidak normal. Ini maka kalau dalam kondisi normal itu wajib dengan berdiri, wajib menghadap ke kiblat. Nggih. Insyaallah bisa dipahami nggih. Ada yang lain? Ini satu bab ini. Monggo. Tes. Mic-nya ada nggak yang dekat situ? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Di antaranya ketika Nabi kita Muhammad SAW itu Isra Mi'raj kan salah satunya menerima perintah sholat Pak ya. Yeah. Ketika pertama menerima perintah sholat itu adalah jumlahnya 50. Yang jadi pertanyaan saya, karena selama ini saya dengar pengajian itu tidak disebutkan perintah sholat 50 itu 50 waktu atau 50 rakaat. Nah, ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan bahwa umat beliau Nabi Muhammad enggak sanggup melaksanakan untuk 50 waktu itu, 50 perintah sholat itu. Ya. Nah, jadi saya sebagai umat Nabi Muhammad tertantang untuk melaksanakan sholat itu Pak. Dan alhamdulillah udah beberapa kali saya tembus lebih dari 50 rakaat sehari semalam. Nah, dan yang beberapa lagi di waktu saya mau khitan dulu Pak, ketika umur saya kelas 5 SD, itu pernah bermimpi dijenguk Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu itu nggak jelas karena jarak rumah saya dengan musola yang diwakafkan oleh bapak saya itu antara 20 sampai 15 meter. Jadi beliau di depan musola, saya di rumah. Ada yang bilang kamu dijenguk Nabi Muhammad gitu. Ketika itu saya lihat cuma muka sampingnya aja. Terus mimpi yang kedua juga ketemu beliau ketika setahun yang lalu. Itu mimpinya begini. Beliau sedang di padang pasir bersama bersama unta. Waktu itu Nabi Muhammad itu menunggangi unta, terus turun. Di situ ada pohon kurma. Si unta ini memetik satu kurma dan dimakan. Habis itu si untanya ini duduk Pak, istilah orang Jawa bilang jerum gitu kan. Nabi Muhammad juga begitu, mengambil 2 buah kurma, ditaruh di telapak tangan, yang sebelah kiri dikasihkan pasukan ke yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan dikasihkan pasukan sebelah kanan, dan yang terakhir dimakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hanya cuma mengambil 2 biji kurma, memetik 2 biji kurma, tapi 2 biji kurma itu bisa mencukupi seluruh pasukan dan beliau Nabi Muhammad SAW. Yang saya tanyakan apa arti mimpi itu. Yang mimpi yang berikutnya, setelah itu beberapa hari saya bermimpi ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya mushaf itu aja. Yang mushaf itu memang ada, tapi alam semesta ini sesungguhnya juga Al-Quran. Nah, Al-Quran itu katanya yang selain mushaf itu ada 45 ayat atau apa gitu Pak. Saya disuruh mencari yang 5 ini, yang semuanya sudah ada, tinggal yang 5 ini yang kamu cari katanya gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh sebenarnya mimpi itu gimana gitu Pak ya. Ya demikian gitu. Nggih. Ya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa tadi yang pertama tadi apa? Sholat 50 kali sekarang Nabi menerima wahyu akhirnya hanya tinggal nakosot. Nakosot itu diringkas
Jadi yang 50 itu 50 waktu diberikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya diringkas menjadi 5. Karena melakukan 5 itu sama dengan 50 kali kebaikan, karena fikuli hasanah itu dinilai 10 gitu loh. Jadi melaksanakan 5 itu nilainya sama dengan melaksanakan 50 kali. Jadi 50 kali itu ya 50 kali sholat. Iya. Iya, bukan 50 apa tadi? Rakaat, bukan. Iya. Kalau 50 rakaat Nabi udah biasa setiap hari 40 rakaat paling tidak. Setiap hari itu. Iya kan? 5. Iya kan 17 sholat wajib. Terus 10 atau 12 sholat sunnah rawatib. Terus ada lagi 11 rakaat sholat tahajud. Udah berapa? Belum sholat duhanya, belum yang lain-lain. Itu minim Rasulullah 40 rakaat dalam satu hari satu malam. Tapi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu adalah 50 waktu. Maka begitu turun, itu dalam hadisnya kan panjang, kemarin sudah kita baca ya, sampai 3 lembar hadisnya itu. Iya. Dan itu yang dijadikan ya itu tadi yang sering kita memperingati Isra Mi'raj. Ya hadisnya sahih kok. Iya, hadisnya sahih. Loh ya, bukan berarti ditantang terus apa istilahnya, bukan ditantang, istilahnya tuh wong Nabi dulu bukan, Nabi itu tidak sanggup. Nabi itu mendapat nasihat dari para nabi gitu loh. Ya, jadi lah kalau Nabi itu begitu turun pada itu ada namanya dipertemukan dengan Nabi namanya Ahyi Yehmi, ya kan? Ya, Nabi Adam, Nabi apa? Yunus, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi apa itu? Terakhir Musa, terus Nabi Isa terakhir. Yang paling banyak menasihati Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu adalah Nabi Musa, karena mendapat wahyu 50 kali sholat itu jelas umatmu tidak sanggup. Maka mintalah keringanan pada Allah. Jadi ya mungkin perjalanan itu istilah kita mungkin kayak tawar menawar. Ini maksudnya bukan tawar menawar. Ya itu ya begitulah namanya memberikan satu nasihat. Nah, sampai terakhir, begitu Allah memutuskan 5 waktu khamsun wa khamsina, akhirnya dengan melaksanakan 5 itu ibaratnya kamu melaksanakan 50 kali. Ya, jadi la tubadalul qalu yaumal qiyamah, dan tidak akan dirubah lagi yang 5 itu sampai hari kiamat. Itu saja dalam nasihat Nabi Musa itu suruh minta lagi itu. Kalau bisa tuh 5 tuh dadekno 2,5 gitu loh. Mungkin kayak gitu, nek upama di Jawa ke, tapi tidak, begitu 5 itu udah cukup lah. Dan ternyata 5 ini juga di standar kita sebagai manusia sampai akhir zaman insya Allah mampu. Tadi itu. Kalau yang lain-lain tentang mimpi tadi, nah, iya itu saya kurang mengerti ilmu mimpi ini. Iya. Kalau Rasulullah tuh hanya menyampaikan kalau orang tuh ada yang cerita kepadamu tentang mimpi, kalau baik hendaknya kamu apa itu? Iya itu loh Mas Jaman. Jadi nggak usah nggak usah terlalu banyak dikomentari. Nanti takut-takut keliru gitu loh. Nah, seperti ini tadi misalnya mimpi ketemu Nabi Muhammad, sedang kita fotonya saja tidak pernah melihat. Lah siapa kira-kira yang mendatangi panjenengan itu, misalnya seperti itu. Kan timbul pertanyaan juga kayaknya. Yeah. Kalau di wayang itu beda. Cerita wayang loh ini. Kalau cerita wayang mimpi itu ada 3. Iya kan? Kenapa Mbah ini? Yang tahu ini Mbah Sepuh ini. Titioni. Jadi ada mimpi sore hari, ada mimpi tengah malam, ada mimpi pagi hari sebelum subuh. Titioni, Gondoyoni, Poswo Tajem. Lah itu. Ini yang wong Jawa cekek ini tahu.
ngerti tabir mimpi ning alada dalang. Ini mimpi itu ada 3. Nek jam 09.00 jam 10 kok wis ngimpi, itu wong kesel. Ya, jenengan kerja kesel capek ngimpi jam 10 malam, itu mimpinya wong kesel. Ya kayak ngelindur gitulah. Tapi udah tengah malam, lah itu mimpinya orang yang sudah dikatakan mimpinya mimpi. Ya mimpi itu apa tuh? Dari alam, nama istilah ceritanya tuh. Dari alam yang sadar naik ke alam yang tidak sadar, itu katanya seperti itu. Ya nanti saya ngomentari mimpi malah salah. Ya. Jadi apalagi mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampaknya jenengan mungkin pada tahun berapa tuh pernah mendapat fotokopi itu loh. Jadi saya sebagai penjaga makam Rasulullah, saya bermimpi. Lah isinya mimpi diceritakan begini, barang siapa yang menyebarkan minim 20 kali lembar, 20 kali itu akan mendapatkan begini dan akan terbebas dari bala. Lah itu pernah itu sudah lama itu. Iya. Yeah. Jadi motokopi 20 lembar suruh nyebar luaskan supaya tidak mendapatkan bala, itu katanya seperti itu. Nih itu hanya cerita. Maka saya tidak ngomentari impian jenengan. Ya. Kita kembali. Mungkin tidak puas jawabannya ya. Masalah mimpi ya kurang ngerti. Yang banyak tahu tuh Nabi siapa? Ya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf diberikan wahyu untuk bisa mempunyai tabir mimpi. Jadi begitu ditanyakan tuh Nabi Yusuf langsung jedas tahu. Ya. Sekarang kita yang kita pelajari yang ada tuntunannya yang Rasulullah sendiri sudah melaksanakan ya. Jadi Allahu alam tentang mimpi ini saya tidak paham, tidak tahu secara pas. Yang lain tidak ada? Kita lanjutkan. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Iya. Karena menengnya biasanya manut. Sekarang kedua, menghadap kiblat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja kamu berangkat maka palingkanlah wajahmu. Ini berangkat, maksudnya ini mengerjakan sholat ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ketika sholat ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Terus ini masih ada lagi nanti bawahnya nih. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila kamu akan mengerjakan sholat, mungkin jenengan perhatikan hadisnya itu, apa itu, matan hadisnya itu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumastaqbil qiblata fakabir. Apabila kamu akan mengerjakan sholat, idza qumtum ila sholati fa asbighil wudu'a, sempurnakan wudu. Jadi mau sholat tuh harus sempurna wudunya dulu. Karena kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Iya. Maka wudu ini betul-betul menjadi syarat untuk sahnya sholat. Maka jangan wudu mong acak-acak. Jadi wudu ini betul-betul harus diperhatikan. Iya. Ya minimal 4 apa yang wajib dibasuh itu ada 4, iya kan? 1 tangan, muka, terus kepala, terus kaki. Nah, adapun apa niku? Cuci tangan sebelumnya ini memang Rasulullah memberikan 1 tambahan
di samping dari kewajiban yang harus dilakukan. Jadi cuci tangan dulu, Rasulullah sudah memberikan contoh itu. Ya, terus berkumur, ya kan? Nah, masukkan air ke hidung terus dikeluarkan. Nah, itu udah mencuci muka. Jadi muka itu dicuci. Terus mencuci tangan. Dari mencuci tangan itu, nah, dari muka ke belakang sampai ilal marafiqi. Ilal marafiq itu menuju kepada sikut. Yeah. Walaupun ada yang wudu ning ngene digrojok ning ngene. Itu bukan ilal marafiqi tapi ini kewalik namanya. Kalau ila itu menuju dari sini menuju yang akan dituju namanya ila. Nah, gini. Itu ahli hadis, pakar hadis mengatakan seperti itu. Karena berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Terus mencuci kaki. Ya, mencuci kaki kadangkala itu juga kurang, ya masih sembrono gitu loh. Karo ngadeg nomor dunyar-unyar ketok sikil iki. Nggih kan? Ngomong enang ini kayak wong igolan. Itu enggak bisa kalau itu suruh. Iya. Kaki itu harus betul-betul tangan ini masuk ke sela-sela jari. Sela-sela jari. Jadi jangan sampai nanti kur diunyar-unyar tok. Wis banyune akeh tapi tidak rata. Ini berbahaya nanti. Maka sempurnakan wudu. Kalau sudah idza qumta ila sholati fasbil wudu'a tsumastaqbilil qiblata. Lho niki jenengan, ini pakar hadis yang menyatakan summa itu artinya ada jeda dari wudu menghadap ke kiblat. Ada jeda. Terus setelah itu dengan bahasanya fakabir. Kalau sudah tumas takok bilul kiblatah fakabir. Jadi kalau wudhu itu masih ada jeda untuk menghadap kiblat, artinya mungkin jalan dulu, mungkin apa dulu, nyeleke serandal dulu, baru menghadap kiblat. Begitu menghadap kiblat fakabir, ora sah kesuwen. Allahu Akbar. Udah langsung itu perintahnya. Kadang kan jadi antara menghadap kiblat dengan takbiratul ihram itu tidak ada jeda atau tidak ada lain gerakan, itu tidak ada. Pripun? Bisa dipahami ya? Jadi kalau sudah menghadap kiblat itu jangan sampai ijik noleh rono, noleh rene itu. Iya. Maka imam itu sudah begitu sawu sukufakum fa inastakhiyata sukufi minta mami sholat. Itu makmum harus ndang set itu loh. Kayak tentara baris itu loh. Set. Lihat kanan kiri kira-kira bengkong terus diluruskan, bengkong diluruskan itu. Jadi kewajiban seorang makmum itu kalau sudah imam memberikan apa-apa luruskan, rapatkan, itu jangan kesuwen gitu loh. Ya kadang-kala wis disawu suku vakum barang iki gojek rono-rono iki tepang-tepangan sikile, iya kan? Nah, itu kan. Maka ini pentingnya juga seorang imam ini di sini fungsinya imam itu bukan hanya penting motone apik, tapi begitu menghadap kiblat terus mempunyai kewajiban meluruskan makmum, meratakan makmum. Jadi yang masih pating plentot itu supaya diluruskan. Maka kembali kepada hadis ini supaya setelah menghadap kiblat itu tidak ada lain-lain hal kecuali fakabir, harus bertakbir, namanya takbiratul ihram. Ini ada di bawahnya, ini apa ini? Dari Ibnu Umar, ia berkata, pada suatu ketika orang-orang sedang sholat di Masjid Quba. Tiba-tiba datang seorang kepada mereka dan berkata,
sesungguhnya tadi malam telah diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau diperintahkan supaya menghadap kiblat. Maka mereka tahu, maka mereka lalu menghadap ke kiblat yang berada di Mekah. Dan pada waktu itu mereka sholat menghadap ke Syam, lantas mereka sama berputar menghadap ke Ka'bah. Ini satu peristiwa. Waktu itu Nabi itu kan 17 bulan itu diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis Palestina 17 bulan. Dan Rasulullah tuh menghadap ke sana tuh ya kurang srek gitu loh. Dalam hati itu kurang srek. Makanya selalu memohon kepada Allah supaya kiblat ini dipindahkan ke Masjidil Haram gitu. Nanti kan ada ayatnya tadi ya. Qad marata qaluba wajhika fis sama falan waliyana naka. Jadi Rasulullah selalu memohon kepada Allah supaya apa? Supaya kiblat yang ke Baitul Maqdis itu dialihkan ke Masjidil Haram. Walaupun Nabi ketika itu mohon, orang kok langsung puter tuh enggak, langsung ayat turun ya, itu perlu waktu itu paling enggak 17 bulan. Jadi doa itu orang kok langsung ya sakit terus dikabul gitu, tidak. Nek awake dhewe karepe ndonga saiki engko utawa sesuk, ya kan gitu. Rasulullah itu perlu waktu loh, 17 bulan itu baru dikabulkan. Jadi pada prinsipnya doa itu pasti didengar oleh Allah. Walaupun mengabulkannya itu perlu waktu. Jadi setiap doa itu didengar. Ini peristiwa 17 bulan itu betul-betul bukan sebentar itu. Ya, lama. Karena Nabi sangat memohon pada Allah, sangat mengharap supaya yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis itu kembali kepada Masjidil Haram. Lah ketika ada peristiwa itu, lah para sahabat tidak semuanya langsung bisa mengikuti gitu loh. Karena ada yang mendengar, ada yang belum. Ayat turun tidak semuanya langsung. Nek kalian jenengan mungkin beda. Begitu ada berita langsung di-share. Kan ngoten. Karena HP siap, begitu berita langsung munggah gitu loh. Dulu belum ada HP, jadi Rasulullah itu menyampaikan ada ayat turun, ya sahabat tuh ada yang masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ya bagaimana sholat saya itu gitu loh. Ayat sudah turun, sedang saya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi mengatakan apa? Sholatmu sudah dinaikkan ke langit dengan sempurna. Ya, walaupun kamu itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi sudah dicatat di sisi Allah dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Apa yang masih perlu disampaikan? Tanya Pak Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroto dari Desa Sumbermulyo. Yang ingin saya tanyakan dua Pak. Satu mengenai bersuci atau toharoh. Yang kedua mengenai rapat dan renggangnya sop. Jadi yang pertama mengenai toharoh itu membasuh muka, terus dilanjutkan ke membasahi daun telinga. Ya. Itu saya pernah tersirat di batin saya itu, perasaan telinga itu kurang basah gitu loh Pak. Oh iya. Jadi ya, tapi berhubung itu hukum ya saya teruskan aja, nggak dibasahi berkali-kali gitu. Itu bagaimana hukumnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, di masjid saya, masjid induk Pak, saya pernah berbincang dengan imam masjid saya mengenai seruan yang artinya
rapatkan shop dan barisan, luruskan, karena itu sempurnanya dari sholat. Itu saya pernah sampaikan, kan begini awalnya. Dari dulu sampai sekarang itu di masjid saya itu setiap berjamaah itu imam tidak pernah memperingatkan ataupun ya memperingatkan itulah. Jadi setelah dikomati itu langsung imam berdiri di tempat pengimaman. Lah makmum ini shopnya ya ada yang agak kerep, ada yang jarang, terus kurang lurus. Kadang-kadang saya mengatur kiri kanan saya begini. Nah waktu itu saya sampaikan itu, ustadz saya mengatakan kalau sudah dikomati itu nggak ada bicara lagi gitu. Jadi ya saya nyerah gitu sini Pak. Ya. Jadi sampai sekarang itu saya setiap berjamaah ini ya gimana gitu rasanya itu. Tapi ya itu adanya Pak. Ya. Jadi orangnya kecil, sajadahnya gede itu kan sajadahnya kadang-kadang nggak mepet. Terus yang sop depan itu agak jarang, terus belakangnya itu nggak lurus-lurus gini nggak. Jadi ya itu adanya Pak. Jadi saya setiap berjamaah itu ya pikiran itu sebetulnya kurang serp, tapi gimana lagi gitu Pak. Nah itu pertanyaan saya ini yang berjamaah seperti ini bagaimana? Yang tadi yang wudhu itu hukumnya bagaimana? Itu saja atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diperhatikan tentang wudhu itu ada ghosala, ada yamsaha. Ghosala itu dicuci tangan, muka, kaki itu harus dicuci. Dicuci itu harus rata. Tetapi kalau untuk kepala yamsahu biru'usikum, cukup diusap, tidak harus rata. Diusap. Maka ngusap tuh bahkan dalam hadis Nabi menyampaikan yamsahu biru'usikum hanya mashatan wahidatan, hanya sekali usap. Jadi hanya ngusap kepala tuh hanya sekali usap. Ada caranya, ada dua. Ada yang dari pungkuk sini kembali ke telinga, ada yang langsung ke telinga. Kalau udah seperti usap tuh ya sudah, ora kudu roto banyune golek banyune dilebokne ngon kuping. Terus nanti tili-tili, itu bukan yamsahu, itu namanya masaka. Masaka itu ngusap. Maka al-masih itu mengusap. Nabi Isa itu dinamakan masih usap. Maka kita bisa membedakan antara ghosala itu cuci. Jadi cuci harus sampai rata. Tapi kalau yamsahu cukup dengan mengusap. Lah bagian yang diusap itu adalah roksun. Roksun itu kepala sampai kepada telinga. Ada dua cara tadi itu. Jadi tidak perlu harus rata utawa nek ora rata aku ragu, enggak usah. Ya sudah, kita tuh nuhoni apa itu sesuai dengan Rasulullah saja. Terus yang kedua tentang sholat jamaah, sudah berulang kali kami sampaikan. Monggo kita ini mencari yang sempurna itu memang sulit. Maka yang kita kejar sekarang itu hanya mencari jamaah. Sudah. Jadi kita itu ngejar jamaah, karena jamaah itu sak jelek-jeleknya itu minimal nilainya 25 atau 27. Yang kita kejar tuh itu. Karena yang kita kejar tuh ruatane suap walau sudah roto. Itu kita cari yang itu susah itu. Nah itu toh, kalau imam kan mestinya begitu posisi di depan itu kan mestinya harus sawu sukufakum. Ya monggo dipun luruskan. Itu anak-anak tuh boleh itu mengatur, itu boleh. Rodok diluruskan ya anak-anak, jangan rame, itu boleh seperti itu. Kalau sudah, karena sudah takbir itu sudah tidak ada pembicaraan lain, itu memang betul itu. Jadi takbir aja enggak boleh itu, iya kan? Kan kadang-kadang meneng oleh ini dua enggak boleh, sudah ada takbir kok. Nah itu maksudnya. Maka
Kalau sudah mencari yang sempurna itu memang sulit. Ya pokoknya apa adanya itu, ya kalau kita masih ada mampu ya kita usahakan untuk bisa minimal kita yang sudah ngerti itu nek dadi makmum ya makmum segera meratakan dan mengatur sop dengan sendirinya. Ora sandak wis ngerti barang jangan mburi wae bareng anu. Wah, ndak diceluk. Itu enggak, pokoknya seset gitu udah langsung sempurna. Nggih. Jadi yang kita kejar, berulang kami sampaikan bahwa yang kita kejar jamaahnya itu nilainya. Karena sejelek-jelek jamaah itu, ya itu sampai 12 hadisnya tuh. Lau ta'lamuna minhuma, kalau kamu mengerti kebaikan jamaah itu, la ataitumhuma walau haban rukabi. Jadi kalau ngerti nilainya jamaah, sholat jamaah itu sekalipun kamu dengan merangkak kamu mesti datang. Man sholal isya'a fi jama'atin falahu nisfu latin. Wa man sholal isya'a wa subha fi jama'atin falahu nisfu latin. Jadi siapa yang sholat isya jamaah nilainya sama dengan setengah malam. Siapa sholat jamaah isya dan subuh itu nilainya seperti sholat satu malam. Yang kita kejar tuh itunya. Maka kita nggak usah mikir napa jenenge. Ingin ku imame kaya ngopo, nggak usah. Pokoknya wacane kaya ngopo, ya udah kita syukuri gitu. Itu jek enek imame itu. Ya kita syukuri. Nang Jawa kono alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Itu cek ndak wong Jawa lho, nek mau Sumatera barang cek ngono ya padha cek Jadi ini kalau kita mencari yang sempurna itu susah. Makhraj itu kalau enggak cocok dengan itu kalau tahsin itu pendidikannya luar biasa. Jadi yang namanya hak itu harus bening, hak itu harus kotor. Sudah seperti itu. Jadi ada ghoin, jadi fa of kaf itu udah jelas. A jelas. I uba babi buba bubam bani bab nominal mubni mabi bam bani ba itu jelas. Ya dia kan ora pati jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kabeh kan nggon ngirung. Kadang kita ini Bapak Ibu sekalian mati, itu kita belajar tahsin tuh kalah karo soimah. Tenan. Soimah tuh al nada sedikit meleset, itu muni-muni kaya mbuh. Sampean nonton kan Indosiar itu. Itu Anda belajar begini, itu sudah seperti itu. Itu hanya mendapatkan lagu yang terbaik. Itu suara itu jelas harus ceplok gitu loh. Lah kita ini Quran loh, fi kulli harfin setiap satu huruf nilainya hasanah 10 hasanah. Kita baru baca satu huruf nek pas itu ada nilai 10. Nek ora pas ya aja ngarep-arep ganjaran, mau ora pas. Ya ini. Maka monggo nanti kapan-kapan kita harus belajar tahsin lah. Jadi a i u ba babi buba u an ani a nominal mukni ma i an ani a. Nah, itu harus jelas itu. Huruf a depan, huruf a tengah, huruf a akhir itu jelas. Kadang awake dhewe ora gatek tekan ngono. Nggih kan? Bos disuruh ampang wae, fres. Jadi ngontek huruf kan ngirung kabeh. Brengeng kabeh. Ya, tekanan saya pada sore hari ini itu kita dalam sholat berjamaah ke masjid di samping kita masing-masing itu tekanannya kita mengejar nilai jamaah entah imamnya seperti apa atau mungkin sampai ada yang kunut dan tidak kunut itu tidak masalah monggo itu nanti masing-masing di hadapan Allah yang akan menilai. Kita nggak usah menilai orang. Yeah. Kalau kita menilai orang, wes belum tentu kita ini, awak dewi orang mesti bener, apalagi sudah menilai orang lain. Maka
Kita hanya berusaha semaksimalnya kita belajar dari tuntunan yang ada itu untuk memperbaiki sholat kita masing-masing. Insya Allah bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi sekarang di 3. Sekarang bisa bila kiblat tidak dapat diketahui. Saya langsung artinya saja. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, ia berkata, dulu kami pernah bersama Nabi SAW pada suatu malam yang gelap gulita sehingga kami tidak mengetahui di mana arah kiblat. Maka setiap orang di antara kami sholat menghadap menurut pendapatnya masing-masing. Ya. Setelah waktu subuh kami beritahukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat yang artinya, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Nonton batin nih mau? Ada kan? Jadi kalau kiblat tidak bisa diketahui, itu ya sholat sesuai dengan apa? Ya keyakinan, keyakinan masing-masing. Aku yakin madhep ini, aku mah ya itu monggo. Nah, ini begitu sudah waktunya subuh, waktunya sudah terang, lah, sholat saat tadi kok ke sana sholat ini, nah, itu enggak masalah. Karena hakikatnya dimanapun kita menghadap itu bertemu dengan wajah Allah. Ya kalau sekarang tidak ada masalah sekarang. Sekarang jenengan tuh pegang HP semua sudah ada kok anunya, petunjuknya. Iya, kompas tuh sudah ada. Iya. Bahkan di kapal itu, kapal feri itu yang sering kita nyebrang itu sudah ada petunjuknya tuh. Ya, ini arah kiblatnya begini, ini sudah ada petunjuknya. Jadi insya Allah kalau zaman sekarang itu tidak ada masalah. Ya kalaupun ada tidak terlalu banyak masalah tentang ini. Kalau zaman Nabi memang iya, karena dulu itu semuanya serba pakai napa jenenge? Ya manual. Ya, manual. Nah, sekarang ini sudah zaman canggih seperti ini. Terus kita teruskan lagi. Wajibnya memulai sholat dengan takbir dan mengangkat tangan. An Ali bin Ali anni Nabi SAW qala miftahus sholatit tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW beliau bersabda, kuncinya sholat itu ialah bersuci, mulainya sholat itu adalah takbir, dan selesainya sholat ialah mengucap salam. Jadi kuncinya sholat itu wudhu. Ya, kuncinya sholat itu wudhu, toharoh. Maka toharoh itu wudhu, termasuk diantaranya disebutkan sempurnakan wudhu, terus takbiratul ihram. Takbir itu wajib, ya, wajib, bahkan sampai dikatakan di sini wajib mengangkat tangan. Ini tadi kan ada dari Sa'id bin Sam'an, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah apabila berdiri melaksanakan sholat, beliau memulainya dengan mengangkat kedua tangannya pelan-pelan. Kemarin ada pertanyaan kan? Ya, ada pertanyaan. Saya bacakan hadisnya ini. Takbir dengan angkat tangan itu ada 3 cara. Ya, kemarin tak sampaikan, sekarang ini hadisnya tak baca. An Abi Kilabah annahu ra'a Malik bin Al-Khuwairits idza shalla kabara tsumma rafa'a yadayhi. Nah ini langsung tak potol aja sesuai dengan kebutuhan. Dari Abu Kilabah bahwasanya yang melihat Malik bin Huwais apabila ia sholat, ia bertakbir kemudian mengangkat kedua tangan. Takbir dulu Allahu Akbar, baru angkat tangan.
dibaca dulu Allahu Akbar baru ngeten deh. Terus yang kedua, angkat tangan dahulu baru takbir. Nah, ini ada semuanya. Wa rafa'a yadaihi, ya, angkat dulu kan. Yuhadi biha mangkibahi tsumaqala Allahu Akbar. Dia angkat tangannya dulu baru membaca Allahu Akbar. Kalau tadi itu yang pertama Allahu Akbar baru gini. Terus yang kedua Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya bacanya setelah sedekap. Terus yang ketiga, idza kabara rafa yadaihi. Ada lagi dalam hadis dikatakan yarfa'u yadaihi ma'at takbiri. Jadi mengangkat kedua tangan ma'a itu bersama. Bareng. Allahu Akbar. Itu namanya bareng. Jadi ada yang Allahu Akbar baru ini, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Nah, jadi bareng. Nah, tadi dijelaskan di brosur tadi, mengangkatnya dengan pelan. Jadi tidak cepet banget nih, yo ora alon banget. Cepet banget tuh Allahu Akbar. Itu namanya cepat. Alon banget iya. Allahu Akbar itu alon. Kita nggak usah itu. Rasulullah nyampaikan hanya cukup dengan pelan. Letakkan tangan kirimu di atas dadamu. Dada itu juga ada pemahaman para ulama kita. Dada itu ada namanya rongga dada. Jadi di atas dada tuh yo enek sing ini. Yo di atas dada itu kan ini. Di atasnya gini, ya monggo, karena memang hadis letterleknya seperti itu. Terus ada yang memahami dada tuh di atas rongga dada. Begini. Dia pas rongga dada. Yang tidak boleh, yang tidak ada contoh itu di rongga perut. Itu enggak ada contohnya. Ning banyak yang melakukan. Nek ra percaya mang ya, gimana? Allahu Akbar. Gimana? Dan takbirnya hanya sekali tok. Nanti bar kuwi ora angkat tangan, ra anu lagi. Ya memang ini ada memang sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mazhab Maliki itu takbirnya hanya sekali. Jadi mung takbiratul ihram tok, Allahu Akbar. Bar kuwi tidak pernah angkat tangan, tidak. Jadi angkat tangan itu hanya sekali tok dalam takbiratul ihram. Itu di mazhab Mali. Dan di sini tidak populer. Tidak populer. Walaupun ya ada yang melaksanakan, tapi jumlahnya tidak banyak. Ini jangan menyalahkan itu loh. Ini jangan menyalahkan. Engko tiba-tiba dia nyalahkan, kuwi takbir kita tuh nggak usah nyalahkan, kita itu beribadah diusahakan sesuai dengan contoh itu saja. Kalau udah, yang penting enak dalile, dah gitu aja. Dalilnya ada, dalilnya bisa dipertanggungjawabkan, lah itu boleh diamalkan. Tidak harus mengoreksi ibadahnya orang lain. Ngaji ya monggo. Mungkin ngajinya juga kita tidak bisa atau belum mendapatkan hadis yang seperti itu gitu loh. Masih banyak contohnya. Ada yang setiap 2 rakaat itu duduk at-tahiyat awal. Contohnya ada sholat 2 rakaat, iya kan? Sholat sunnah, ada sholat subuh. Duduknya tidak ndelosor, tidak, tapi cukup diduduki dengan seperti at-tahiyat awal. Gimana? Enten mboten niku? Kita jangan menyalahkan itu. Ada riwayatnya juga itu. Dalam surah hadis An-Nasa'i itu disebutkan Rasulullah itu kalau setiap 2 rakaat itu duduk at-tahiyat awal setiap 2 rakaat. Lah memahami itu ya sudah cukup setiap 2 rakaat duduk at-tahiyat awal.
Padahal akhir hadis itu disebutkan Rasulullah setiap mengakhiri sholat, baik yang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, duduknya itu ndlosor gitu loh. Nah kita kan pakai 1 itu saja. Jadi yang 1 rakaat itu pamanen jenengan witir 1 rakaat, duduknya ya harus ndlosor. 2 rakaat ya harus ndlosor, ngoten maksudnya. Tapi kita jangan menyalahkan yang duduknya subuhan, ada mungkin ada sholat sunnah itu yang duduknya istiros, ya, gitu kan. Duduk itu ada 2 macam, ada istiros, ada tawarruk. Pripun? Bisa dipahami? Jadi kita tuh nek ngerti dasar itu orang ndang kaget gitu loh, enggak terus kagetan itu loh maksud saya. Wis ben lah pokoknya. Yang penting sholatnya jamaah nang masjid wis. Mbuh kuwi kok kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita itu seperti apa, mungkin ngajinya memang beda gitu. Bedanya ya di tempat lain kan seperti itu, nyampaikan ya monggo gitu. Kita tidak harus menyalahkan. Sudah nanti di hadapan Allah dibetulkan semua, diampuni semua, awas awake dhewe wis ning dunya wis bolak-balik kere-keran. Ya. Terus kita lanjutkan. Ada yang tanya Ustaz? Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nah, ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara kita agar sholat khusyuk? Nggih. Dan bagaimana kita memaknai bacaan sholat? Terus bagaimana cara ngilangin pikiran dunia di saat sholat? Rapatkan barisan itu sampai menempel bahu sama kaki apa tidak? Masalah wudhu, kalau di pertengahan wudhu kentut, itu dilanjutkan atau diulang dari awal lagi wudhunya? Terima kasih. Yeah. Yang pertama itu dulu coba Mas. Bagaimana cara kita agar sholat khusyuk? Khusyuk. Nah, khusyuk itu memang harus ya dari awal. Dari sejak persiapan sholat itu harus dilakukan pola-pola khusyuk itu sebelum sampai kepada melaksanakan sholat. Nggih. Nah, sholat supaya khusyuk itu kalau kita melihat 1 ayat aja di surat Al-Baqarah ayat 45-46 itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sholat itu supaya khusyuk betul ya harus kita tuh berpikiran bahwa sholat itu menjadi akhir dalam kehidupan. Jadi tujuan sholat itu memang mencapai ridhonya Allah. Iya. Maka dikatakan kalau dikatakan itu khusyuk ya memang kalau dari masalah dohir supaya kita khusyuk itu ya dari faktor-faktor yang menyebabkan tidak khusyuk itu apa harus dihilangkan. Iya. Ya. Jadi jangan sampai nanti apa yang taruhlah misalnya paling gampang kita mau sholat itu masih ada kepikiran ini itu ya. Ya, misalnya seperti itu supaya dirampungkan sekalian. Misalnya mungkin ada jemuran atau mungkin ada meme intip apa mau hujan itu biar enggak kepikiran itu supaya diselesaikan itu namanya usaha dohiriyah. Ning secara batiniah khusus itu harus betul-betul hanya mengharap ridhonya Allah. Maka kepada pertanyaan yang terakhir tadi, apakah bisa kira-kira waktu sholat itu melupakan dunia 100%? Tapi ini kok sulit. Nggih. Sulit nggih. Jenengan iso pas sholat ngono ra kelingan babar blas kejaba ini ya nggak bisa. Jangankan kok kita ini manusia biasa loh. Sahabat aja, sahabat Ali itu radhiyallahu anhu itu sahabat yang dikatakan khusyuknya luar biasa. Tapi begitu Nabi mengatakan barang siapa yang sholat tidak ingat masalah dunia nanti akan diberi hadiah 100 unta.
Jadi pokoknya begitu Allahu Akbar itu wis ora kelingan apa-apa kecuali hanya mengharap ridho Allah, hanya bertemu dengan Allah sampai salam. Itu sahabat yang pertama, wah nggak bisa saya. Yang kedua, baru Allahu Akbar dah ingat ini, ingat itu. Iya. Utur kada kata Nabi. Baru Allahu Akbar, udah takbir itu udah ingat ini, ingat itu. Ya kayak kita itu loh. Kita tuh baru Allahu Akbar udah ingat sana, ingat ini, kejadian sana, kejadian ini udah ingat semua. Nah, sahabat Ali ini sebetulnya hampir-hampir ini. Ya, paribasanya karek salam, tinggal salam loh. Itu ya Rasulullah, saya tidak sanggup lagi karena saya ingat yang 100 unta. So, tinggal salam loh. Itu saya itu hebatnya. Nah, umpamanya ini disembarakan pada kita mungkin ngapusi awak dhewe gitu. Iya, kita menipu karo Nabi. Wah. Karo sahabat Ali aja. Ya, sekusuknya luar biasa. Nah, kita ini kan ya, tadi udah hadiahnya udah di depan mata, tinggal salam aja, ingat hadiah. Ya, dari kusuk itu memang dari awal sudah kita harus mulai. Dari sejak wudhu disempurnakan, dari berangkat ke masjid sudah disempurnakan. Mungkin cara berpakaiannya wudhu zinatakul ngindaguli masjidin. Apabila kamu akan datang ke masjid, hai anak Adam, ya bani Adam, kudu zinatakum indaguli masjidin. Apabila kamu datang ke masjid, hendaklah kamu berpakaian yang pantas pakai, syukur nek sing ya nek anyar mungkin angel. Doanya masjid 5 hari sekali. Iya kan? Jadi 5 hari, 1 hari 5 kali yang yang masjid kok pakaiannya anyar wis. Patang lemari ra cukup 1 bulan. Ya, yang penting ke masjid tuh ya pakaian itu yang pantas. Iya. Ya kadang kala kan kita ini kalah dengan orang luar, orang di luar Islam itu, Bapak Ibu sekalian hormati. Ini tadi kan hari Minggu. Hari Minggu itu hari kebaktian orang-orang di luar Islam. Itu kalau mau berangkat tuh udah wis. Neng luanang yang ganteng, neng putri ya. Ya cantik ya mirnor ya sembuh. Neng kenyataannya beda dengan harian biasa. Itu kalau mau ke gereja tuh wis luar biasa. Ya dia mau ke masjid ya kan itu. Ya kalau soblong ya tahu dikumbah. Ya ambune anggarannya sandingnya berapa deh? Ya kan? Wah. Itu ke masjid itu. Malah kadang pakai celananya nanti dilepas terus dicantolnya nggon beduk. Nah itu. Nah di sini untungnya nggak ada beduk. Lalu di Jawa sana sepuh-sepuh itu pokoknya swarungan wel terus matanya jero diculi. Cantolnya nggon beduk. Jadi nggon beduk itu tempat cantolan celono. Ya. Nah, jadi kalau kita ke masjid itu ya betul-betul ya minimal tuh pakaian tuh harus pantas pakai. Itu dinilai oleh Allah loh itu. Dinilai oleh Allah itu datang ke masjid itu. Yeah. Maka di situ kalau sudah yang namanya mau ketemu pejabat aja kita harus gimana? Ya, harus pakai begini. Kayak Pak Ardani kalau ketemu pejabat itu sudah wis, yo klambine, gitu Pak, digosok. Padahal biasanya rata gosokan. Misalnya loh ini. Itu begitu ketemu jajar Pak Bupati, wah itu harus, itu baru mau jajar itu harus pakai gosok nganggo minyak wangi kan itu. Iya, itu sampai wah ini apalagi mau ketemu Allah akan berbicara dengan Allah. Ini luar biasa. Makanya khusyuk itu dari beberapa faktor supaya kita ini ketemu Allah betul-betul ya menjadi hamba yang berharap ketemu dengan Allah dan ibadah itu menjadi tujuan terakhir. Maka ilaihi
rajiun, ya, ilaihi rajiun, ya, supaya kembali. Ya nanti kalau kita ini habis sholat, siapa tahu nanti pulang ke rahmatullah. Gimana? Banyak tahu orang yang sholat bablas. Jenengan pengen buatan kira-kira. Jadi pas sujud atau pas sholat itu terus pulang ke rahmatullah. Ya buatan saya kepengin. Neng maksudnya ini ya walaupun harus seperti itu alhamdulillah berarti husnul khotimah. Tatah lahirnya itu pas ibadah. Terus yang kedua tadi apa yang hampir mirip tadi? Bagaimana kita memaknai bacaan sholat? Kalau bacaan sholat tuh memang harus belajar untuk bisa memahami, gitu kan? Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan jenengan memperhatikan itu apa niku? Ulama yang menyampaikan bahwa Abu Bakar itu baru Allahu Akbar itu sudah kenapa? Menangis. Jadi Allahu Akbar itu ada maknanya. Begitu diangkat tangan berarti yang ini dunia dibuang, disampingkan masalah dunia itu. Jadi kita tuh hanya menatap kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, awal dia kan enggak kadang. Jadi malah Allahu Akbar ana sing ngene. Gimana? Allahu Akbar. Ya, jadi malah bukan dikesampingkan, bukan dibuang, tetapi malah dihadapkan. Ya, ada pemahaman Allahu Akbar kan doa, diginikan. Oh ya monggo kan gitu. Jadi serba macam-macam kawan-kawan kita itu. Ya, sama muslim kita itu loh. Ya, ada yang Allahu Akbar. Gimana? Nah, jadi angkat tangan menghadap ke kiblat Allahu Akbar. Nah, itu baru satu makna saja. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Semuanya itu ada, kita pelajari semuanya. Jadi jangan sampai kita sudah sekian lama sholat tapi tidak ngerti arti sholat. Nggih, belajar. Karena bagaimana cara memaknai bacaan sholat. Jadi yang kita baca itu betul-betul kita sudah yakin. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. A'la itu maha agung, maha tinggi, azim, maha nah, itu semuanya harus ada. Iya. Maka kita pelajari Bapak Ibu sekalian hormati, ini tadi yang sampai kepada mengangkat tangan. Jadi angkat tangan itu jangan sampai nanti keliru. Nah, ada lagi ini, coba satu hadis ini. Apa tadi? Masih ada satu ya? Nggak apa? Mpun, cukup. Apa tadi? Rapatkan barisan sop, Pak. Itu menempel bahu sama kaki apa tidak? Ratakan apa maksudnya? Rapatkan sop dulu, Pak. Bahunya ini dirapatkan apa kakinya aja apa gimana? Oh iya. Ya ratekan wetenge sisan. Iya. Karena ada bahu, ada kaki. Nek bahunya roto berarti kakinya mesti roto. Ini nek kakinya roto mesti otomatis bahunya juga rata. Memang ada tapi tidak banyak. Uangnya ngedegek ini. Nek dikenceng nih gitu jadi. Nah seperti itu. Jadi maksudnya rata itu bukan dalam artian rata kudu apa sih nih? Wah, koyo lurus ditarik tambang tuh enggak. Yang penting kaki itu rapat dan napa sejajar. Engko tekon neh kok. Lah kaki itu yang diratakan yang bagian depan apa bagian belakang wis enek wae nyatan. Jadi kita tuh kalau penjenengan tuh melihat barisan tentara itu yang diukur depannya apa belakangnya? Belakang. Jadi yang diukur kencete ini loh. Iya kan? Maka misalnya ada apa nih garis ini, itu garis yang diinjak oleh tumit. Jadi ukurnya tuh dari tumit. Nek tumitnya tuh lurus, wah itu insya Allah lurus. Ojo nonton wetenge, nonton perutnya tuh enak sing gendut, enak sing gering. Walane mbok rotaken entek no. Ya masalah seperti itu. Jadi tumitnya itu yang diluruskan itu. Nah.
Wah iya itu memang ada. Jadi yang dimaksud rapat itu, kalau Nabi kan hanya menyampaikan ini, jangan sampai ada sela-sela di antara kalian, karena sela-sela itu menjadi kesempatan setan untuk menempati. Lah kalau yang diartikan Rasulullah itu seperti itu, maksudnya kalau sela-selanya itu masih cukup satu orang. Tapi sekarang ini roto banget, kayak diempatnya ini ya memang ada, iya kan? Jadi ini tuh roto to, wama berapa ya roto tenan. Ya kita ini kok enggak seperti itu gitu. Itu ya bagus juga itu. Nah. Jadi roto tuh ya begini, kayak sepur itu loh, kayak kereta sepur. Jadi kaki itu harusnya lurus seperti ini, nanti baunya harus mepet. Maka bau mepet itu kadang sedekapnya menjadi di sini. Ya ini satu pelanggaran juga itu. Sedekap di sini itu Nabi mengatakan itu satu kesombongan. Nah, satu kesombongan. Maka sedekap itu di sini. Nah, pegang erat-erat. Nabi mengatakan pegang erat-erat. Nanti kan hadisnya. Jadi dipegang erat-erat ini. Jadi hanya begini itu masih pegang. Ini harus dipegang. Nah, ada yang begini. Nah, kalau begini ini satu pelanggaran, salah malah. Ya. Yeah. Jadi yang dimaksud rapat itu, yang penting ukuran kita rapat itu rapat dalam artian tidak harus napa jenenge berdesak-desaan, tapi rapat itu ya rapat. Jadi semua nyaman dalam sholat. Yeah. Yang penting tidak ada sela-sela. Maka Nabi menyampaikan apa? Kalau itu ada sela yang kira-kira bisa masukilah. Karena barang siapa yang menyambung sop nanti akan disambung di hari kiamat. Ya ini kawan-kawan kita tuh kalau sholat tuh sampai rapat-rapat tuh Pak, bini-bini. Ya monggo, nggak usah disalahkan. Udah berulang kali, nggak usah disalahkan. Yang penting kita rapat, kaki rapat, menyentuh. Lah yang kadang jadi kendala itu kita ini pakai sajadah ya ombo lebar. Lah rumang sana nek sajadah itu milik sendiri. Walaupun lebar kayak uangnya cilik sajadahe, wah lah kurang tengah nemlik. Ya itu yang jadi faktor kan itu. Mau tak injak kuwi mau yo sajadahe wong liya, nek ra diinjak ora rapat. Nah itu satu kesalahan. Maka sajadah itu bukan menjadi simbol kudu aku, itu tidak. Kita tuh perintahnya tuh jelas kok, rapatkan, luruskan. Ini ada hadis tadi dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar apabila memasuki sholat ia bertakbir lalu mengangkat kedua tangan. Satu, dan apabila ia rukuk mengangkat dua tangan, dua. Dan apabila mengucapkan sami Allah liman hamidah mengangkat kedua tangan. Dan apabila berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangan. Jadi angkat tangan itu ada 4 tempat. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua angkat tangan lagi terus rukuk. Setelah rukuk angkat lagi sami Allah liman hamidah. Yang ketiga, yang keempat sekarang bangun dari rakaat 2 alias dari at-tahiyat awal bangun ke rakaat ketiga itu angkat tangan. Pripun? Ada yang belum jelas? Jadi tentang angkat tangan. Masih ada yang keliru angkat tangan. Ini hadisnya sahih. Jadi kita ikuti hadis yang sahih ini. Kalaupun kita melihat kawan-kawan kita ada yang angkat tangannya sekali, ya monggo gitu loh. Enggak usah. Wah, hadisnya sahih loh. Wanu 4 tempat. Nah, itu enggak usah. Ya. Kita ini loh yang tahu, harus kita amalkan mulai dari ibda binab sik dari diri kita
sendiri. Dan Ibnu Umar memarfukan hadis itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya ya memang betul Rasulullah melakukan seperti itu. Artinya hadis itu diangkat sampai kepada Nabi. Jadi Nabi melaksanakan ya seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita lakukan ya apa yang ada riwayatnya aja. Bagi yang belum ada riwayatnya ya kita nggak usah melakukan. Ya, yang sudah ada hadisnya aja kita belum melakukan secara sempurna. Yeah. Terus ini yang bawahnya dari Ibnu Umar, ya berkata adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua baunya. Nabi ngangkatnya sampai dua bau, kemudian bertakbir Allahu Akbar, dua bau. Ya. Maka apabila akan rukuk beliau melakukan seperti itu, apabila bangun dari rukuk beliau melakukan seperti itu, dan beliau tidak melakukan yang demikian mengangkat tangan ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Nek bar sujud tidak ada angkat tangan, tidak ada angkat tangan nek bar sujud. Yeah. Terus ada lagi tadi, ini kedua baunya lah, yang dua sikunya tadi mana? Ini hadis yang terakhir kalau di sini. Dari Malik bin Huwairits bahasanya Rasulullah SAW dahulu apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya, dan apabila akan rukuk mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinganya. Iya kan? Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berbuat seperti itu. Jadi ada dua cara tentang angkat tangan, ada yang sampai bau, ada yang sampai daun telinga. Semuanya ada riwayatnya dan semuanya dilakukan oleh Rasul, semuanya benar. Monggo tinggal pilih. Ora usah dienggo kabeh. Hadise loro bener. Allahu Akbar. Nah, ya malah salah malah. Iya, hadise kabeh enak kok. Jadi Allahu Akbar. Nah itu kan terlalu bagus, ya, terlalu bagus. Salah satu aja dipilih. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sudah cukup. Bon, masih ada waktu, ini 5 menit, monggo. Kalau mau ada sesuatu yang mau disampaikan. Satu lagi Mas Ustaz. Ye. Belum selesai tadi itu Ustaz. Ye, nanti nanya-nanya lagi orangnya. Masalah wudhu Ustaz. Dan di saat di pertengahan wudhu kentut, nah, itu diulang lagi apa dilanjutkan aja Ustaz? Jenengan baleni apa diteruske? Nah, lebih sempurna diulang kembali karena wudhu itu dari awal itu ada sesuatu yang perlu dibasuh, perlu dicuci. Lah belum rampung nyuci sudah kentut, berarti harus diulangi dari awal. Iya, memang itu lebih utama, lebih sempurna. Ya namanya ya lebih rekosa sidik, itu lebih sempurna daripada ulah ngene ra wis ya misalnya kan itu. Ya seperti kalau kita sholat itu sudah tinggal salam ngentut misalnya. Ya diimpet sedikit ngopo gitu loh. Masa bareng tinggal salam aja wes malah dintut makdut. Nah ini kan sayang eman-eman itu loh. Ya, yang 4 rakaat tadi sudah batal karena hanya kurang tinggal salam kentut, kan sayang. Diimpet boleh, ngempet entut itu boleh walaupun di dalam sholat. Itu maksudnya. Kalau yang suruh mengeluarkan itu apabila sebelum wudhu atau sebelum sholat itu terasa kentutnya udah tidak bisa ditahan, jangan sampai nanti pas sholat giling-giling gini. Iya kan, jenengan tahu kan, kita wes tahu ngelakoni kabeh. Ngempentut yo anu tenan kan, nguantaknya ngawak munyer-munyer ini kan.
Ya, soalnya apa ya, mau dibatalkan sayang gitu loh. Ya kita cari airnya susah, nah tinggal sedikit aja kita kentut itu kan sayang, makanya boleh. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Bapak Ibu sekalian mati. Udah tidak ada lagi ibu-ibu? Ini masih ada waktu berapa detik itu? Menit? Jadi seputar daripada sholat ini kita ulangi saja, masih banyak kekurangan, masih ada kekeliruan, apalagi tidak diulang. Maka untuk itu monggo kita nggak usah bosan-bosan, karena sholat ini menjadi kunci kita dalam kehidupan di akhirat. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pain saluhat, semua akan sempurna. Wain fasadat, apabila rusak, semua akan rusak. Maka penentuan sholat kita ini monggo kita setelah kita tahu ilmunya, kita lakukan, kita usahakan ya. Sampai di dalam ayat itu disebutkan utlu ma ukhiya minal kitab wa aqimis sholat inna sholata anil tanha anil fasai wal munkar wa la dzikrullahil akbar. Ya, utlu itu suruh mempelajari dulu, suruh ngaji dulu tuntunan sholat. Sudah kita kaji tuntunan sholat, baru kita tegak sholatnya sesuai dengan tuntunan. Kalau sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunan, insya Allah akan terhindar dari fasa wal mungkar. Maka kita lihat sholatnya dulu. Kalau sholat kita ini baik, insya Allah akan membawa kebaikan diri kita, akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Saya rasa itu saja untuk kajian pada siang hari ini. Ya, semoga Allah selalu meridhoi usaha kita bersama ini, termasuk diantaranya ada donor darah ini menjadi amalan kita. Makanya donor darah donor darah itu ya mengono-ngono, tetapi itu sulit untuk diamalkan bagi orang yang tidak biasa. Ini menjadi andalan kita. Makanya kalau donor darah ini betul-betul lillahi ta'ala. Kita nggak minta apa-apa kok. Wong setetes darah aja itu kehidupan bagi manusia yang lain. Lah kita bisa diambil sampai 150, 200, itu luar biasa itu. Barang siapa yang menghidupi seorang manusia, hakikatnya menghidupi manusia seluruhnya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, ibaratnya dia membunuh seluruh manusia. Ya, alhamdulillah ini kita bisa donor darah ini sudah sampai ke 19. Iya kan, 19. Sudah ada yang ke 19 kali kan? Ya, alhamdulillah. Donor darah itu tidak ada ruginya. Ya. Mending kita diambil darahnya untuk orang lain daripada kita minta didonori darah. Susah loh kita itu. Iya, berarti kita nggak sehat. Tapi kalau darah kita ini masih bermanfaat orang lain, wah itu luar biasa itu. Makanya kadang kan Bapak Ibu sekalian hormati, ini yang perlu perhatian. Darah kita ini kan pada suatu saat diperlukan. Iya kan? Ada kawan-kawan kita kadang butuh nelpon Mas Bowo, terus nelpon Mas Ato, supaya darah sangat diperlukan. Pada saat diperlukan, itu nilainya lebih daripada pada saat bersama. Dongeng betul. Nah, makanya kalau penjenengan pada suatu saat dipanggil untuk si fulanah butuh darah 2 kantong, si fulan butuh 3 kantong, dan jenengan siap, itu nilainya lebih dibanding pada saat biasa seperti ini. Maka kami harapkan untuk kita ini setiap saat harus siap. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sehat, itu insya Allah darah kita akan terambil dan akan bermanfaat untuk orang lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kajian pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon waktu sejenak Bapak Ibu, sedikit kami beritahukan sambil menunggu donor darah berlangsung. Kita lihat perhatikan bersama-sama bahwa di depan itu sudah kita mulai untuk pembangunan gedung majelis ya. Jayogyanya hari ini Bupati itu datang, tapi sampai jam ini saya konfirmasi ke ajudannya di rumah dinas beliau masih banyak tamu. Sesuai kesepakatan kemarin kami dengan Pak Ardani dan Bapak Bupati, memang akan disempatkan, memang jadwal hari ini itu beliau ke Bengkulu. Sekiranya di rumah dinas itu selesai acaranya, dia langsung berangkat agak siang, tapi sampai sekarang juga belum selesai. Jadi kemungkinan wallahu alam ya saya ya. Tapi yang jelas beliau kemarin menyanggupi, walaupun mampir sejenak akan diusahakan untuk mampir ke majelis ini, karena selain donor darah dan kajian, kita agendakan untuk peletakan batu pertama oleh Bapak Sapuan. Beliau sangat antusias, pengen sekali mampir, cuman masih waktu yang belum dipositifkan karena memang agendanya juga banyak. Saya rasa itu aja, dan alhamdulillah tadi sudah ada yang infak lagi untuk bangunan. Jazakumullah khairan katsir, mudah-mudahan Allah menerima semuanya, dan yang punya kesanggupan untuk infak kemarin silakan di guyur-guyur. Insya Allah bersih sudah siap, semuanya juga sudah datang, insya Allah semua sudah dipersiapkan. Saya rasa itu aja, terima kasih. Sembari nanti nunggu kabar dari pihak protokoler kabupaten, nanti kita beritahukan selanjutnya. Terima kasih.